Hai, halo, apa kabar? Dengan Agung di sini dan ini adalah channel yang membahas tentang bagaimana menjadi YouTuber. Jadi buat kalian yang suka atau lagi berproses menjadi YouTuber, tidak ada salahnya untuk stay tune di channel ini dan silahkan nikmati untuk video-video tutorial di sini. Kadang-kadang kita kalau mau menjadi YouTuber itu selalu terbersit banyak pikiran. Yang pertama, saya nggak bisa ngedit bang. Yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua, syutingnya gimana? Saya nggak pede ngomong di depan orang. Yang ketiga, bang saya nggak ada peralatan yang mendukung. Yang keempat, saya masih terlalu muda atau saya sudah terlalu tua untuk memulai menjadi YouTuber. Itu adalah pertanyaan atau pemikiran yang klasik jika seorang ingin jadi YouTuber. Nah, kenapa saya bangun channel ini? Karena saya ingin berbagi kepada kalian yang baru memulai untuk menjadi YouTuber. Dan segala pertanyaan itu sebenarnya bisa banget untuk kita singkir karena yang penting adalah mindset. Jadi untuk jadi YouTuber itu pertama kali yang harus kamu kerjakan adalah jangan melihat apapun dulu tapi perbaiki mindsetnya bahwa saya bisa jadi YouTuber, saya bisa belajar, saya bisa memulai dan saya bisa berhasil jadi YouTuber. Itu yang pertama. Karena prinsipnya gini teman-teman, untuk jadi YouTuber itu kita jangan terlalu dibebani dengan banyak pikiran. Cukup katakan yes I will, yes I will do. Ya. Jadi saya akan kerjakan. Dah mulai aja dulu. Yang lain nanti sambil jalan kita akan bisa mengikuti prosesnya. Ya, yang kedua, untuk kalian yang masih merasa terlalu muda atau sudah terlalu tua sehingga merasa tidak bisa atau belum bisa mengikuti teknologi misalnya untuk editing, saya sampaikan di sini bahwa editing itu mudah banget. Tidak perlu kalian menjadi seorang editor pro. Cukup bisa motong video kemudian menggabungkan, sudah selesai. Cuman itu saja dan itu yang sudah saya lalui selama 1 tahun ini dan hasilnya cukup oke sih. Ya, dengan hanya kerja 1 jam, 2 jam sehari pendapatannya sih lumayan. Tapi jangan dibayangkan sama dengan YouTuber yang sudah gede ya kayak Atta Halilintar, no. Masih sekuku hitamnya. Tapi rezeki itu kita syukuri, kita nikmati dan akan jadi nikmat banget. Ya. Terus ketiga, saya nggak punya peralatan pendukung. Nah, ini yang saya tadi katakan sebagai mindset ya. Jadi mindsetnya adalah gunakan apa yang ada. Handphone kalian adalah alat yang paling pokok dan krusial. Cukup itu aja. Gak usah pikirin yang macam-macam. Ya, kalau teman-teman lihat mungkin saya agak terang gini, sebenarnya karena ini ada efek lighting. Ya, jadi handphone saya handphone biasa yang saya gunakan dan saya menggunakan kamera depan. Kamera yang nggak terlalu gede megapikselnya. Kemudian handphonenya juga biasa saja, cuman saya dibantu dengan lighting. Dan lightingnya pun cukup murah. Ya. Kemudian aksesoris di belakang sini ini juga murah banget. You bikin kayak gini nggak sampai 100.000, ya kan? Kemudian lightingnya kalian bisa bikin nggak sampai 100.000 pun jadi. Yang penting ada niat, ada kemauan untuk belajar. Nanti semuanya mengikuti. Dan nggak perlu terang-terang kayak gini juga. Dulu waktu awal-awal saya bikin video juga menggunakan lighting alami. Saya cari tempat yang terang, kemudian syuting sudah selesai upload, tidak diedit itu pertama kali. Karena belum bisa ngedit. Saya pertama kali masuk dalam dunia YouTube belum bisa ngedit dan belum kenal tools-tools untuk edit audio video. Ya, jadi prosesnya sambil berjalan. Ya, jadi gunakan kamera handphonemu dan ini saya menggunakan kamera depan dari handphone saya yang sebenarnya kualitasnya nggak bagus. Lebih bagus kalau pakai kamera belakang. Tapi bagi saya ribet karena saya tidak bisa melihat posisi saya secara real. Ya tapi dengan bantuan lighting yang sangat murah, nggak sampai 100.000 sudah bisa menghasilkan gambar yang menurut saya sih oke. Nggak bagus, cuman cukup bisa dilihat. Itu aja sih.
Nggak perlu gambar yang bokeh. Kalau ke depan silahkan, tapi kalau di awal mulai nggak perlu mikirin bokeh. Kalau kamu mikirin video bokeh terlalu banyak, berat, beban yang harus kamu pikirkan. Kamu harus beli kamera, kemudian beli lensa yang bisa bokeh yang bagus. Dan kalau kalian pakai kamera digital atau misalnya pakai DSLR, ya pasti nanti kamu akan kerepotan dalam editnya. Kalau handphone, kamu sudah ambil video, kemudian tinggal edit di situ. Jadi keren kan? Mudah. Nggak perlu terlalu bagus, semua dimulai dengan apa yang ada. Mindset kedua. Ya, kemudian tidak ada istilah saya terlalu muda atau saya terlalu tua. Banyak YouTuber yang memulai dari usia yang masih SD, SMP banyak. Kemudian yang mulai di usia 40, 50, 60 ada juga. Jadi nggak ada alasan untuk berapa umur kalian. Mau terlalu muda, mau terlalu tua, semua bisa. Yang penting mau dan lakukan saja. Ya, kemudian yang paling banyak diutarakan oleh orang-orang adalah saya bingung mau bikin konten apa. Nah, perlu kalian ketahui, ini mindset lagi bahwa setiap pribadi itu diciptakan unik. Kalian punya hobi tersendiri, punya skill masing-masing yang berbeda dengan orang lain. Jangan anggap remeh skillmu sendiri, karena skillmu itu adalah kristalisasi dari perjuanganmu belajar dari belum paham menjadi paham. Paham nggak maksud saya? Jadi gini, kalau kalian punya hobi mancing, saya yakin awal kalian mancing juga nggak sepinter ini. Kalian belajar, kalian tanya sama teman, kanan, kiri, kakak, dan sebagainya. Itu adalah kristalisasi yang akan menjadi kemampuanmu saat ini. Jadi itu layak untuk dibagikan. Kalau kalian pedagang ikan, untuk motong ikan tidak semua orang bisa. Dan perlu kalian tahu bahwa banyak orang yang sedang mencari tutorial untuk potong ikan. Nah, jangan anggap remeh kemampuanmu, karena apapun kemampuan hari ini adalah kristalisasi dari perjuanganmu, proses belajarmu dari nol sampai sekarang. Dan itu layak untuk dibagikan. Dan YouTube menghargai itu. Konten-konten yang original dari kamu sendiri. Ya, dan saya mulai dari bidang pekerjaan saya, yaitu parabola dan TV digital, yang mungkin bagi sebagian orang itu enggak gampang, tapi ternyata di awal saya berpikir bahwa orang banyak yang tahu. Ternyata banyak sekali yang tidak paham dan akhirnya bertanya. Justru dari situlah terbangun rasa persaudaraan, tambah kawan. Asiknya itu loh ya. Kemudian tanpa disadari, AdSense sudah mulai berjalan, kemudian ada pundi-pundi rupiah yang mengalir ke rekening, dan itu nikmat sekali. Itu yang mendasari kita untuk masuk di dalam dunia YouTube, mindsetnya diperbaiki dulu. Kemudian kalau kalian ada pertanyaan atau kebingungan, silakan boleh tulis di kolom komentar. Kalau saya pas senggang pasti akan saya jawab. Oke, mungkin itu saja dulu dari Om Agung. Semoga bermanfaat, dan buat kalian yang lagi berpikir untuk memulai atau tidak untuk jadi YouTuber, do no action now. Lakukan dari sekarang dengan apa yang ada, nggak usah berpikir pusing. Apapun yang kau punya, itulah modalmu hari ini. Dan nanti akan saya share ke depannya alat-alat apa yang hasil saya mencoba-coba, sehingga ketemu suatu formula, oh mic-nya pakai ini yang cukup oke namun masih murah. Kemudian bagaimana nanti membuat lighting, saya akan kasih tahu. Kemudian bagaimana cara edit yang sederhana namun sudah cukup bagi seorang YouTuber. Pemula ya, tapi dan itu sudah bisa menghasilkan kok. Ya, oke, itu saja dari saya. See you next video.